bulan Ramadan sebagai peningkatan, pertama ibadah, yang kedua integritas, yang ketiga profesionalisme. Tiga-tiga ini kita bahas. Selesai yang tiga ini, nanti saya jawab pertanyaan sebagaimana biasa. Setelah itu kita pun akan sholat zuhur. Entah sampai zuhur, entah kami pergi sebelum zuhur, kita tengok aja lah situasi kondisi nanti. Pertama ibadah. Ibadah itu jangan dipahami sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Bukan itu ibadah. Karena kalau itu ibadah, semua orang bisa. Tapi ada ibadah yang paling hebat. Bagaimana mendirikan masjid, bagaimana mewajibkan zakat, bagaimana mendirikan MDTA, MDTW, MDTU. Itu adalah ibadah. Dan itu ibadah hanya bisa dilakukan oleh bupati. Makanya berlomba-lomba orang mau jadi bupati sekarang. Kenapa? Karena ibadah ini hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah. Bui-bui mulut ustaz berceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tak ada orang bayar zakat, karena orang tak takut sama ustaz. Tapi begitu cukup dengan peraturan daerah, wajib potong atas, tak perlu pakai ceramah, tak perlu pakai tablik akbar. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor wajibkan zakat. Kalau tidak, nonjok. Selesai. Ceramah ustaz di atas mimbar, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijusun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Keluar dari masjid, jumpa orang laga ayam, jumpa orang main gaplik, main judi. Tak bisa saya larang. Mana bisa ceramah di depan orang laga ayam? Tak bisa. Tapi siapa yang bisa melakukan ibadah melarang perbuatan mungkar itu? Dan Ramil, Dandim, Kapolsek, Kapolres, mumpung kalian punya senjata, pistol itu masih besi, pakailah. Nah, cari orang laga ayam main judi, main kalian, main. Pecahkan ginjal kalian. Jangan nanti ketika pistol itu sudah tak ada lagi, udah ditarik sama negara, udah pensiun, barulah datang ke masjid. Kalau selesai Abdul Somad ceramah, barulah datang, Ustaz, apa yang bisa kami lakukan? Pistol mana Pak? Udah tak ada lagi Pak Ustaz. Tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang macet. Banyak pengalaman saya tausiah. Udahlah habis ceramah, semangat. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Bapak masih ada jabatan? Baru aja ngurus pensiun Pak Ustaz. Gitu saya banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Malaikat maut udah di jembatan, udah tak lama lagi sampai ke Perawang. Tapi bukan berarti yang pensiun jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah saya ini satu aja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Jadi jangan kalian pahami ibadah itu zikir, baca Quran, tahajud, itu namanya ibadah mahdoh. Jadi bupati ibadah, jadi camat ibadah, jadi kadus ibadah, jadi RT Pak Ustaz ibadah juga, cuman tak terlalu banyak kali pahala. Jadi RT ini luar biasa, pahalanya tak terlalu banyak, tapi kalau curang dosanya luar biasa. Itu jadi, mohon maaf RT, jangan tersinggung. Kan udah janji tadi, jangan tersinggung. Nah, berikutnya kita akan bahas ibadahnya. Nah, kalau yang tadi itu ibadah ghairu mahdoh, sekarang ibadah yang mahdoh. Diawali dari makan sahur. Kenapa Ustaz kupas ini? Ini saya kupas bahwa ibadah yang tertinggi itu adalah kepala daerah, supaya anak-anak kita ini yang hadir, ini kan banyak anak muda ini, supaya anak-anak muda ini semangat nanti dia mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi DPRD, DPR RI, mau jadi DPD. Karena kalau tidak, siapa yang mengisi itu nanti? Anak-anakku mau kalian jadi kepala daerah? Alah. Kok beginilah bunyinya, mana diterima KPU? Kalian harus berpolitik, kalian harus punya kekuasaan.
Kalau tidak habis nanti bumi Melayu lancang kuning. Takkan Melayu hilang di bumi. Betul, di bumi tak hilang, di Singapura hilang. Aku tak bisa masuk. Coba kalau Singapura itu dipegang orang Melayu, pasti aku bisa masuk. Brunei bisa masuk. Kenapa? Orang Melayu. Malaysia bisa masuk. Kenapa? Orang Melayu. Orang Melayu mesti punya kekuasaan. Allahu Akbar. Ini semangat apa lapar? Bercampurlah antara dua. Kesal ada juga sedikit. Nah, jadi sekarang ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah diawali dari bangun malam, tasahharu, bersahurlah. Jangan sampai tak sahur. Di banyak ibu-ibu ini tak sahur. Ibu tak sahur, takut gemuk. Tak usah pikirkan cakap orang. Karena kalau kita pikirkan cakap orang, tak makan kita. Muncul penyakit baru, lambung. Mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Nanti kalau ibu kurus, susah ya. Mau gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Tak usah pikirkan cakap orang. Saya pikirkan cakap orang. Yang penting kita benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, benar menurut ahlus sunnah wal jamaah. Makan sahur. Tak ada selera makan Pak Ustadz, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah, yang penting makan sahur. Tapi tengok dari anak-anak yang banyak tertidur ini, nampaknya tak makan sahur. Orang yang mengantuk dengar ceramah, dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya di bulan puasa tak mungkin diganggu setan, karena setan sedang diikat. Apa pula tidur? Setan diikat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini mau membuktikan kepada manusia yang selalu menyalahkan setan. Selama ini sedikit-sedikit salah setan. Pak Ustadz, tolong ruqyah suami saya, asiklah mengganggu janda. Pas dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak ada setan keluar. Ternyata bukan diganggu setan. Kata setan, aku tak ada mengganggu dia. Memang laki kau tuh gatal. Jadi kadang kita lama-lama kasihan juga dengan setan. Sikit-sikit salah setan. Ustaz, tolong bacakan ayat kau Pak Ustaz. Untuk apa Bu? Laki saya tak sembahyang, mungkin diganggu setan. Kata setan, aku udah lama pensiun. Sikit-sikit salah setan. Sikit-sikit salah setan. Maka dikatakanlah bahwa bulan puasa ini setan diikat, supaya orang sadar kalau jahat berarti itu yang jahat siapa? Orang tuh jahat, bukan setan. Ini sekarang bermunculanlah rumah makan hantu di bulan puasa. Kaki nampak, kepala tak ada. Ada itu di Kabupaten Siak? Tidak ada, karena ada peraturan daerahnya. Tidak boleh rumah rumah makan buka di bulan Ramadan. Itu hanya bisa dilakukan oleh DPRD, itu hanya bisa dilakukan oleh bupati, wakil bupati, itu hanya bisa dilakukan oleh Kapolres, Kapolsek. Ustadz Somad tak bisa. Ustadz hanya berceramah di masjid tabligh akbar, meriah ramai, tapi buahnya ada pada kekuasaan. Segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Ngusir setan. Tapi setan tak ada Pak Ustaz, kadang-kadang muncul juga dia. Nah, setelah makan sahur, sahur itu dianjurkan diakhir-akhirkan. Riwayatnya dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ya, Nabi itu makan sahur berhentinya kapan? Agak-agak 50 ayat sebelum 50 ayat sebelum azan subuh. 50 ayat sebelum azan subuh itu kalau dihitung pakai menit sekarang, itulah dia muncul imsak. Imsak itu dari 50 ayat itu. 50 ayat itu setelah dihitung sekarang tidak terlalu cepat bacanya, tak terlalu lambat, imsak 10 menit. Seingat saya waktu saya rutin kemari, ini jam ini hidup. Sepuluh menit. Jadi kalau Riau azan subuhnya jam 5, maka jam 4.50
itu berbunyilah sirine imsak. Imsak itu bukan lampu merah, tapi bagus supaya orang yang ragu-ragu udah gosok gigi. Tapi saya di Maroko selama 2 kali bulan puasa tak ada imsak, karena imsak itu hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi kami makan aja terus, makan minum sampai azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut penuh. Barulah saya paham manfaat imsak. Hebatnya mazhab Syafi'i, ada namanya waktu imsak, diambil dari hadis Zaid bin Thabit, 50 ayat sebelum azan kita udah bersih mulut. Tapi bagi ibu bapak yang terlambat bangun malam, pas sirine itu baru bangun, itu sirine habis baterai. Pas bangunnya pas bunyi sirine, jangan takut, pergi ke dapur, ambil asam pode, gulai, minyak sambal belacan, blender. Sedap. Allah nawaitu somawadin ada ifadhi syahri Ramadan, karena tak sempat mengunyah lagi. Hari ini bapak ibu boleh ketawa, tapi nanti kalau terlambat ingat jurus saya. Oh betul kata seseorang. Nah ini dia. Itu artinya bahwa sirine imsak itu bukan batasan, itu hanya kehati-hatian. Karena mazhab Syafi'i itu kelebihannya adalah ihtiyatnya tingkat tinggi. Di antaranya kalau udah kita gosok gigi tak mungkin ada ragu-ragu. Tapi kalau tak ada imsak, mungkin ada ragu-ragu, ada rasa asam manis pedas di mulut, tersangkut lah macam-macam. Kadang di mulut itu tersangkut, dari mulai bangkai ayam, bangkai ikan, bangkai itik, semua tersangkut. Makanya kalau tak gosok gigi macam-macam dia. Bayangkan orang yang tak gosok gigi, tiba-tiba ada di situ ayam, itik, ikan, sambal belacan, semuanya basi, fermentasi, tidur di masjid terlungkup. Air liur tumpah pas tempat sujud. Jangan tidur di masjid terlungkup, usahakan telentang. Saya ini Pak Ustadz, telentang pun meleleh juga. Pergi ke supermarket, beli pempes, pasang dulu. Kan parah ini. Karena kalau tidur terlungkup di masjid, tumpah air liur basi, nanti malam orang tahajud iktikaf, disitulah imam paling lama sujud, dia paling lama tersiksa di situ. Ini ceramah di bulan puasa ini kalau diturunkan semangat jamaah ini semangat, kita tak bisa minum. Kalian enak aja, aku cakap. Lama lagi buka ini. Berapa jam lagi? Saya baru ingat pas nengok jam nih, mak gawat ini.